Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini saya akan memaparkan tentang konsep dalam pemrograman SQL itu sendiri ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang praktik yang ada di pemrograman SQL itu sendiri ya. Oke, eh kita tahu bahwa kemarin saya membahas tentang apa itu DBMS. Nah, setelah itu, nah teman-teman akan saya ajak untuk mengulik tentang pemrograman database itu sendiri atau di sini saya membahas tentang pemrograman SQL itu sendiri ya. Nah, di sini nanti ada beberapa istilah atau beberapa hal yang akan saya bahas. Salah satunya ada DDL, Data Definition Language, kemudian DML, Data Manipulation Language, kemudian DCL, Data Control Language, gitu ya. Nah, melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang database management system itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang data definition language atau DDL gitu ya. Nah, ini menurut Pak Jamuddin ya, DDL merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel, atribut atau kolom, kemudian batasan-batasan terhadap suatu atribut serta hubungan antar tabel. Yang termasuk dalam DDL ini misalnya ada create, kemudian alter, dan juga drop. Kemudian kalau kita ngomongin data definition language, yang pertama ada create gitu ya. Nah, di grid ini itu biasanya sering digunakan untuk pembuatan database. Ya, misalnya contohnya ada grid database, kemudian nama databasenya apa. Nah, mungkin untuk di kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara teorisnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nanti secara selanjutnya nanti kita akan praktek langsung di dalam DBMS-nya. Oke, di dalam data DDL itu sendiri tadi sempat saya singgung, kita akan ada sintak namanya create gitu ya. Nah, biasanya untuk salah satu fungsinya untuk pembuatan database gitu ya. Nah, ini contohnya ada create database, kemudian nama database-nya apa. Kemudian dari nama database-nya adalah yang dapat mewakili suatu kejadian, ya, dapat berupa nama organisasi atau perusahaan. Ya. Contoh ya, misalnya ini buat dengan database dengan nama kampus ya, berarti create database dengan kampus. Kemudian ada istilah lagi data di DDL untuk pembuatan tabel. Nah, ini pembuatan tabel ini sedikit berbeda dengan pembuatan database. Sintaknya bagaimana? Sintaknya sebenarnya masih umum. Kalau di database ya create database, kalau di tabel ya create tabel. Kemudian nama tabelnya apa? Nah, di sini tidak hanya create tabel kemudian nama tabelnya, akan tetapi juga kita deklarasikan juga atributnya, teman-teman, gitu ya. Nah, di sini nama tabel merupakan nama tabel yang baru, panjangnya tidak dapat lebih dari 8 karakter, tidak memakai spasi, berisi huruf maupun angka, gitu ya. Nama kolom adalah nama untuk kolom yang baru, panjangnya tidak dapat lebih dari 10 karakter, tidak memiliki spasi, berisi huruf dan angka gitu ya. Tipe data ya jenis datanya. Nah, di sini ada composition dari pembuatan tabel. Yang pertama adalah sintaknya create tabel. Ini cara umumnya. Kemudian nama tabelnya ya, nama tabel atau nama atribut, nama entitas ya. Kalau ngomongin nama entitasnya. Kemudian dalam kurung tutup kurung, itu di dalam kurung itu isinya adalah atribut gitu ya. Nah, atribut itu biasanya ada tidak hanya mendeklarasikan satu atribut saja, akan tetapi juga mendeklarasikan beberapa atribut yang terkait dari entitas tersebut. Nah, misalnya di sini ada nama kolom satu, ya, kemudian tipe datanya apa, kemudian nama kolomnya apa, nama kolom dua, dan seterusnya. Itu akan mengikuti seperti itu. Nah, tipe data pastinya teman-teman juga sudah mengenal tipe data. Ada mungkin beberapa banyak tipe data yang mungkin nanti akan saya jelaskan langsung di saat praktik, sesi prakteknya saja. Oke, kemudian di contoh lain, ini misalnya saja kalau kita ingin membuat tabel dengan struktur tabel, nama tabelnya adalah mahasiswa, kemudian nama
atributnya ada nim, kemudian varchar 8. Nah, ini varchar 8 ini maksudnya apa? Nah, ini mungkin eh, ada istilah lain gitu ya. Nah, ini ada varchar 8 ini maksudnya apa? Nah, varchar 8 ini adalah tipe data dengan jumlah karakternya 8, teman-teman. Kemudian nama varchar 25. Berarti bagaimana? Atribut nama, tipe datanya adalah varchar dan jumlah dari karakternya adalah 25. Nah, ini juga ada alamat dan seterusnya. Ini adalah atribut. Nah, terus bagaimana caranya kita untuk memasukkannya dalam query? Nah, ini create tabel, kemudian mahasiswa, kemudian mahasiswa kita tahu nama mahasiswa ini adalah entitasnya apa, kemudian name ini adalah atribut dan juga tipe datanya. Nah, di sini ada not null. Not null ini secara kontekstualnya kita buat bahwa masih ingat dengan istilah ya berarti not null berarti tidak boleh kosong seperti itu ya, tidak boleh kosong dan harus terisi gitu. Ini nanti mungkin kita karena nanti mungkin sifatnya primary key ya berarti nanti kita buat dia menjadi primary key seperti itu. Kalau misalnya kita ingin membuat tipenya auto increment, nah auto increment itu apa? Auto increment itu dia bersifat dinamis gitu ya. Nah, dia akan auto mengisi seperti itu. Misalnya biasanya sih diterapkan pada angka gitu ya. Misalnya angka atau huruf gitu ya, huruf angka 1, angka 2 dan seterusnya. Nah, itu akan karena di looping biasanya bersifat auto increment. Nah, kemudian di data definition language itu ada istilah namanya drop gitu ya. Nah, drop ini ya untuk menghapus database gitu ya. Sama halnya kayak create gitu ya. Ada juga drop di sini. Nah, drop secara umum masih sama, secara arsitekturnya tinggal diganti saja. Kalau create ya create, kalau drop ya drop gitu ya. Akan tetapi berbeda dengan mungkin drop kalau di database masih sama ya. Kalau database itu masih create database, kalau sini ya drop database. Kalau untuk tabel, nah ini berbeda. Kalau tabel tadi, create itu harus disertakan atributnya. Kalau drop itu tidak perlu. Drop itu cukup drop tabel nama dari tabelnya apa nama dari entitasnya apa, seperti itu. Misalnya kita ingin menghapus data entitas mahasiswa ya atau tabel mahasiswa ya berarti ya kita tinggal cukup drop tabel mahasiswa seperti itu. Kemudian alter. Nah, alter ini untuk mengubah struktur dari tabel yang telah dibuat dalam database gitu ya. Perubahan struktur yang dapat dilakukan adalah menambah kolom baru, mengubah nama kolom, merubah tipe data, menambah kunci, menghapus kolom gitu. Nah, ini sintaksnya misal alter tabel, nama tabel, dan add nama kolom, jenis kolomnya apa, kemudian eh, first atau after. Nah, first ya untuk first afternya nama kolomnya apa, change kolomnya apa, dan juga kemudian misalnya mengubah nama lama ke nama yang baru seperti itu. Nah, di sini misalnya nih kita contohkan saja ada add digunakan untuk menambah kolom baru, misalnya ada atribut yang belum bertambah seperti itu. Nah, berarti gimana sintaksnya ya? Berarti alter nama tabelnya apa, kemudian add nama kolom, jenis kolomnya seperti itu. Nah, misalnya di sini ada first, after nama kolom, ya ada add nama kolom apa, dan first, after nama kolomnya apa gitu ya. Nah, first itu menambahkan kolom baru diletakkan pada urutan yang paling pertama. Jadi ibaratnya menambah di paling depan sendiri gitu ya. Nah, ini first after nama kolom. Misalnya dia mau menambah di setelah kolom ke siapa nih, gitu ya. Atau mungkin misalnya tadi ada alamat, sebelum alamat ada jenis kelamin ya. Berarti ya first after atau after gitu ya misalnya. Kalau misalnya tinggal pilih salah satu ya teman-teman, apakah first apakah after gitu. Seperti itu. Kalau ngomong after ya penambahan kolom baru ditahan setelah kolom yang ditunjuk gitu ya. Nah, misalnya setelah alamat ya jenis kelamin ya berarti after jenis kelamin seperti itu. Maaf, after nama alamat seperti itu. Kemudian jika ingin menambah kolom primary key, maka sintaknya bagaimana? Nah, ini alter tabel nama nama tabel add primary key, nama kolomnya apa. Nah, ini kita bisa juga misalnya tadi kan kita nggak lupa tuh di tabel mahasiswa belum kita deklarasikan siapa yang menjadi primary key. Ya udah tinggal kita alter tabel nama tabelnya apa, kemudian add primary key, nama kolom yang akan dijadikan primary itu apa, seperti itu. Nah, ada change misalnya untuk digunakan untuk merubah nama kolom, sintaksnya apa? Ada alter tabel, nama tabel, change kolom.
old nama, new nama gitu ya. Saya seperti ini. Modify untuk merubah tipe data, misalnya saja tipe datanya salah gitu ya. Nah, alter apa nama tabel, modify nama kolom, jenis kolomnya apa. Dan kalau kita menghapus ya, alter tabel, drop nama kolomnya apa. Misalnya kita ingin menghapus kolom yang tidak digunakan seperti itu. Kemudian rename atau misalnya kita mau mengubah nama kolomnya gitu ya. Nah, ini kita bisa atau nama tabelnya gitu ya. Kita juga alter tabel, nama tabel, rename to nama tabel baru, nama tabel barunya apa seperti itu. Kemudian di setelah DDL ada istilah namanya DML, gitu ya, Data Manipulation Language. DML adalah gitu ya, kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam basis data, misalnya untuk pengembalian, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan yang termasuk dalam kelompok DML adalah select, misalnya memilih data, insert, delete, update gitu ya. Mungkin teman-teman sudah harus bisa membedakan ya mana DDL, mana DML gitu. Kalau DDL itu untuk ya, biasanya sih untuk mengkriting ya, mengkriting database, mengkriting tabel seperti itu. Memodify entitas, nah itu ranahnya DDL. Kalau kita ingin mengubah isinya, gitu ya, memanipulasi datanya, itu kita bisa menggunakan eh, istilah yaitu data manipulation language. Itu. Oke, ini contohnya yang pertama ada insert. Ini digunakan untuk penambahan record baru ke dalam sebuah tabel gitu ya. Sintaknya insert into nama tabel, kemudian nama kolomnya apa, dan isinya apa. Ini misalnya mau menambah data gitu ya. Nah, insert into nama tabel biasanya antara nama kolom dan juga isinya itu harus relevan ya teman-teman. Posisinya. Nah, misalnya di sini masukkan data mahasiswa dengan NIM 102968832, namanya Nur Hayati, beralamat di Jakarta. Ya berarti gimana ya, insert into mahasiswa, NIM, nama, alamat. Ya ini kita nggak perlu lagi mendeklarasikan tipe datanya apa. Kemudian values NIM ya mengarah ke NIM, nama ya ke mengarah ke nama, alamat ke arah ke alamat. Ini jangan sampai salah, ya jangan sampai terbalik-balik gitu, karena dia akan urut sesuai dengan urutannya. Gitu ya, di sini satu ya berarti di sini juga satu dan seterusnya. Jadi ini harus harus urut ya teman-teman. Gitu ya. Oke, kalau delete ya sama gitu ya, digunakan untuk menghapus record dari sebuah tabel. Ini misalnya delete from nama tabelnya apa, where kondisi. Nah, misalnya nih kita ingin menghapus data ya, menghapus data eh, misalnya saja data mahasiswa NIM-nya ini gitu ya 21, gimana ya, delete from mahasiswa where NIM 21 dan seterusnya. Jadi kondisi ini adalah nanti yang mau di delete itu apa seperti itu. Kemudian ada update ya, digunakan untuk mengubah nilai pada suatu record dari sebuah tabel. Jadi di sini ada update nama tabelnya apa, set nama kolom, kemudian sama dengan kolom yang keberapa yang mau diupdate, where kondisi gitu ya. Nah, misalnya contoh di sini nih, saya ubah alamat menjadi Depok untuk mahasiswa yang memiliki NIM 102. Berarti gimana? Update mahasiswa set alamat, kemudian sama dengan Depok, where NIM ini gitu ya. Jadi nanti alamatnya akan berubah, yang sebelumnya mungkin Bekasi jadi Depok seperti itu. Nah, di sini select untuk menampilkan gitu ya. Ini select itu biasanya ada beberapa ya, hal yang harus teman-teman lakukan gitu ya. Di sini ada select, misalnya saja ada select memilih data yang akan ditampilkan berdasarkan atribut. Nah, distinct itu menghilangkan duplikasi. Kemudian from mendefinisikan tabel yang akan digunakan ya. From mana? Gitu ya. From siapa? Where itu menentukan syarat. Misalnya dia kita hanya menampilkan satu kondisi saja atau satu NIM saja yang bisa kita menggunakan where. Kemudian group by mengelompokkan data yang mempunyai nilai yang sama. Having misalnya data yang dikelompokkan bersama group by. Nah, order by untuk mengurutkan gitu ya. Nah, ini misalnya nih kita ingin memanipulate data manipulation language ya, tambah misalnya tabel nilai ya. Nanti kita akan coba langsung praktek di DBMS-nya ya teman-teman gitu ya. Nah, kemudian ada data akses, yaitu data control language atau DCL. Nah, DCL ini ya, DCL ini adalah berisi perintah-perintah untuk mengendalikan atau pengaksesan data. Gitu ya. Pengendalian data dilakukan per tabel, per kelompok maupun beroperasi yang termasuk dalam kelompok DCL ada data akses adalah grant, memberi kendali pengaksesan data, kemudian revoke mencabut
kemampuan pengaksesan data. Ini misalnya grant ya, digunakan untuk memberikan akses gitu ya. Misalnya saja kita ingin memberikan hak akses kepada Adi untuk menampilkan nilai final tes pada data nilai ya. Berarti ya grant select final on nilai itu Adi gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian revoke ya untuk mencabut ya sebenarnya ya tinggal balik gitu ya. Berarti tinggal tadinya grant sekarang jadi revoke kayak gitu. Nah, ini tidak ada struktur yang sama. Nah, mungkin itu dulu secara singkat tentang teori dari pemrograman database atau yang kita ngomongin sekarang adalah SQL. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada beberapa hal yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama ada DDL, kemudian DML, dan juga DCL gitu ya. Ada beberapa kalimat yang tujuannya untuk mengklarifikasi teman-teman untuk bisa memahami arsitektur database itu seperti apa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oke, mungkin kita cukupkan untuk bisa membahas tentang praktek di DBMS-nya. Mungkin dari saya itu saja. Saya akhiri bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.